Halo teman-teman, selamat datang ya di Contoh Demokrasi. Nah, di sini teman-teman, aku pengen ngebahas soal apa aja ya contoh-contoh nyata nih tentang demokrasi itu sendiri. Nah, yuk teman-teman kita mulai langsung aja. Contoh-contoh demokrasi. Kalau ngomongin soal demokrasi di teman-teman, pasti pertama kali yang terpikirkan apa nih? Sama rata kali ya, semua sederajat. Kalau aku sih berpikiran ke arah sana ya. Nah, ini lebih kepada misalkan gini, kita punya hak yang sama. Kita punya kemampuan yang sebenarnya gini. Kita lagi mau yang namanya gini teman-teman, memilih pemilu. Oke, kita punya hak untuk memilih. Oke, entah itu mau namanya kita milih A, B, C, tapi kita punya hak yang sama. Oke, jadi nggak ada perbedaan nih. Selama kamu itu warga negara Indonesia, gitu. Nah, di sini nih, aku pengen kasih tahu kalian kalau lebih kepada berhubungan dengan yang namanya lingkungan keluarga. Ke lingkungan keluarga nih, yang pertama adalah lebih kepada nih pastinya berhubungan dengan namanya musyawarah. Oke, musyawarah keluarga itu sendiri terhadap yang kayak misalnya keluarga itu ingin mengambil sebuah keputusan-keputusan. Nah, pastikan anggota keluarga itu dilibatkan semua. Merekanya semua tuh bertanya, nih gimana ya baiknya ya? Apakah kita mengambil liburan atau tidak ya? Misalkan contoh kayak gitu. Tapi kita itu bukan cuma dari kepala keluarga nih yang memberikan decision, tapi anak-anaknya juga bisa nih kayak, "Pa, aku mau dong ke Bali," atau "Pa, aku mau dong kemana." Jadi punya pendapat dan bisa saling bertukar pikiran nih kira-kira yang mana ya yang semuanya akan cocok gitu. Nah, ini nih kalian bisa lihat di sini. Terus juga nih teman-teman pastinya ketika papanya tuh pasti bilang gini, saran kalian kira-kira kemana nih? Enaknya kita kemana nih gitu kan. Nah itu kan berarti dalam satu keluarga itu aja udah demokrasi ya, karena nggak cuma mementingkan secara personal tapi mementingkan secara keseluruhan satu tim, satu kelompok, satu keluarga gitu teman-teman. Terus juga nih, ini salah satu yang penting nih, ini mungkin harus selalu kalian ingat juga ya. Harus berlaku adil nih, oke, pada setiap anggota keluarga. Jangan sampai gini, misalkan ada 3 anak, nah anak yang paling kecil tuh paling disayang, nah itu nggak boleh, tapi harus tetap memperlakukan anaknya tiga-tiganya itu dengan adil, gitu teman-teman, tanpa pilih kasih. Oke, tanpa namanya kayak aku lebih mau sama dia nih, aku pengen ngajarin dia, aku lebih sayang sama dia, dia lebih bla bla bla, lebih asik. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Tapi harus tetap, kita kan punya 3 anak, tiga-tiganya harus kita berikan kasih sayang itu yang sama. Gitu, teman-teman. Nah, jangan sampai misalkan gini nih. Oke, kalau misalkan ada anak bayi nih, ya kan? Dia misalkan tiba-tiba gini teman-teman, pasti dia tuh butuh yang namanya perhatian lebih besar. Oke, daripada anak-anak yang udah sekolah. Maksudnya itu bukan perhatian seperti apa, bukan kasih sayang yang berbeda, tapi pasti kan kalau bayi itu masih butuh perhatian khusus karena mereka belum bisa yang namanya bicara, belum bisa jalan gitu teman-teman. Atau juga misalkan nih uang jajan anak SMA pasti lebih gede daripada uang jajan anak usia sekolah SD gitu, karena kan mungkin kebutuhannya itu pasti berbeda juga ya teman-teman gitu. Nah, kalau ngomongin soal kerjaan di rumah nih teman-teman, pasti dalam satu keluarga itu ayah, ibu, anak itu punya perannya masing-masing nih. Oke, misalkan nih kepala keluarga itu juga pasti untuk mengatur, untuk namanya membuat satu keluarga itu menjadi nyaman, habis itu juga bisa aman gitu. Nah, udah diberikan nih tugas-tugasnya, nanti hari apa kamu cuci piring ya, atau kamu bersih-bersih ya. Nah, udah ada aturan-aturannya gitu. Udah disepakati oleh satu tim keluarganya gitu, teman-teman. Nah, lanjut lagi nih, saling menghormati nih pasti dong ya. Kalian harus saling menghormati satu dengan yang lainnya, setiap anggotanya gitu, yang lebih tua dan lebih dewasa. Misalkan orang tua itu, ya kan, pasti kita tuh anak-anak harus menghormati orang tua. Benar tidak? Gitu. Terus nih, harus namanya selain saling menghormati, harus yang namanya saling menyayangi nih. Apalagi dengan satu anggota keluarga itu sendiri gitu. Nah, juga menempatkan ayah itu sebagai kepala keluarga yang mengatur, oke, dan juga memperlakukannya
sebagaimana mestinya loh teman-teman. Seperti contoh misalkan menghormati, terus juga kita harus menghargai setiap saran yang diberikan oleh ayah kita gitu, dan juga nasihatnya gitu teman-teman. Nah, habis itu juga harus yang namanya mendahulukan nih kepentingan keluarganya dulu nih daripada kepentingan pribadi dan menghormatinya. Oke, teman-teman. Nah, ini juga bisa dilihat di sini, contoh pembiasaan demokrasi di lingkungan sekolah. Kalau ngomongin soal anak-anak sekolah nih, biasanya nih, pemilihan organisasi sekolah atau OSIS nih biasanya teman-teman. Tapi dinyatakan atau diselenggarakan secara musyawarah gitu. Terus juga nih teman-teman, pasti kan ada dong ya kalian tugas-tugas piket ya kan di kelas atau organisasi. Nah, harus secara adil dan juga merata. Jangan ada yang terlalu banyak dan ada yang terlalu dikit gitu. Lanjut nih, hubungannya lancar tentunya antar orang tua atau wali siswa juga, oke, guru dan juga seluruh warga sekolah itu sendiri teman-teman, gitu. Dan tentunya pelaksanaan upacara bendera nih, yang secara bergantian nih, yang ada setiap kelas, gitu teman-teman. Nah, lanjut lagi nih, ada juga ikut serta nih dalam partisipasi nih acara sekolah. Oke, organisasi sekolah, saling menghormati juga nih sesama warga-warga sekolah gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, terima kasih banyak ya karena kalian telah mendengarkan presentasi saya hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua.